Ya, bertemu lagi di part yang ketiga. Di part ketiga ini kita akan mencari, tadi pada part yang kedua kita mengetahui bahwa kecepatan pada sumbu X-nya atau fungsi kecepatan pada sumbu X ya, yang kita tuliskan F kecepatan pada sumbu X itu masih mengandung variabel lambda yang merupakan sebuah konstanta yang harus kita cari. Ini ya, eksponen minus setengah lambda Vx kuadrat. Nah, ini kita cari dari mana? Jadi lambda ini kan sebuah konstanta, berarti dia harus dicari dengan menggunakan variabel atau persamaan tertentu yang sudah kita punya sebelumnya. Ya, lambda ini kita cari dengan persamaan itu pada teori kinetik gas. Jadi pada teori kinetik gas kan kita punya persamaan V kuadrat sama dengan 3kT dibagi M atau 3RT dibagi M besar ya. Nah, ingat kecepatan yang kita punya di sini adalah kecepatan rata-rata, atau kalau kita berbicara tentang sistem mikroskopis maka kecepatan rata-rata itu sendiri merupakan nilai harap ya, nilai harap. Kecepatan rata-rata itu bisa kita nyatakan dalam nilai harap atau expectation value. Jadi kita simbolkan ya dengan menggunakan ini, notasi bra dan kat. V adalah 3kT dibagi dengan M. Oke, kita mulai dari mana? Jadi seperti kita mencari nilai rata-rata pada kasus kuantum, kalau kita misalnya punya variabel X kuadrat, maka nilai rata-ratanya adalah X kuadrat dikalikan dengan rapat probabilitasnya ya, tak hingga sampai tak hingga dari fungsi tertentu gitu ya, fungsi X dx. Nah, kalau begitu sekarang kita mencari ini adalah rapat probabilitas ya. Biasanya kan kalau di kuantum kita kalikan conjugate kompleksnya dikalikan dengan dia sendiri. Oke, kita kembali ke permasalahan kita. Kita mau mencari lambda dengan mencari, kalau dalam kasus kita berarti yang dicari adalah Vx ya, Vx kuadrat. Itu akan sama dengan ya integral min tak berhingga sampai tak berhingga dari kecepatan pada sumbu X kuadrat, kemudian rapat probabilitasnya adalah fungsi kecepatan pada sumbu X pada daerah atau pada rentang dvx ya. Nah, untuk fungsi pada sumbu X ini kita lihat ya, fungsi pada ini kita gantikan dengan ini gitu. Sehingga kalau itu diganti maka kita akan dapatkan secara singkat ya Vx kuadrat dengan menggunakan ini diselesaikan dengan menggunakan dengan tabel ya, tabel integrasi matematik, integrasi pada fungsi gamma kalau kalian mau cari fungsi gamma ya. Jadi hasil akhirnya adalah Vx kuadrat akan sama dengan ya, akan sama dengan, jadi KT per M ya, KT dibagi dengan M, dengan Vx nya adalah ini integral ini. Nah, ternyata hasil akhirnya kita dapatkan, nah ini kalian cari ya, tugas ya, tugas membuktikan atau mencari integral min tak berhingga sampai tak hingga Vx kuadrat ini terhadap dvx sama dengan KT per M, mencari lambdanya maksudnya ya. Nah, ini secara singkat kalau kalian udah cari dengan menggunakan tabel integral, maka kita akan dapatkan hasil integralnya adalah
ini hasil integralnya yang sebelah kanan tadi adalah lambda. Lambda sama dengan seperlambda ya. Seperlambda sama dengan KT per M. Berarti lambdanya adalah M dibagi dengan KT. Ingat, yang ini seperlambda itu adalah hasil dari integral ini. Integral dari nilai rata-rata dari kecepatan terhadap sumbu X kuadrat. Hasilnya adalah seperlambda. Nah, yang harus kalian cari itu adalah bagaimana bisa mendapatkan hasil integralnya adalah seperlambda, sehingga kalian yakin bahwa nilai lambdanya adalah M per KT. Kalau begitu, kalau kita substitusi di bagian akhir, berarti kita akan punya kecepatan pada sumbu X, distribusi kecepatan pada sumbu X, distribusi kecepatan pada sumbu Y dengan mensubstitusi masing-masing nilai lambda. Berarti kita punya distribusi kecepatan pada sumbu X-nya sekarang menjadi M per 2pi KT. Jadi lambdanya kita gantikan tadi ya. Nilai ini M per KT ini sama dengan lambda ya, eksponen minus M per 2 KT Vx kuadrat. Nah, ini M per KT nya ini adalah juga lambda. Nah, untuk Vy nya tinggal diganti aja, berarti M per 2pi KT eksponen minus M per 2 KT diganti dengan Vy kuadrat. Kalau untuk sumbu Z nya Vz ya, berarti akar M per 2pi KT eksponen minus M per 2 KT Vz kuadrat. Nih, ini adalah distribusi kecepatan. Nah, kemudian tugas yang kedua berarti setelah dapat distribusi kecepatan pada sumbu X, distribusi kecepatan pada sumbu Y, distribusi kecepatan terhadap sumbu Z, ini fungsinya untuk apa? Data apa yang bisa kita lanjutkan sehingga kita harus capek-capek mencari distribusi kecepatan pada sumbu X, distribusi kecepatan pada sumbu Y, distribusi kecepatan pada sumbu Z. Oke ya. Oke, itu tugas 2. Kemudian kita lanjut untuk tujuan pembelajaran yang pertama selesai. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah, ada yang masih ingat? Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kita akan mencari atau menurunkan distribusi kecepatan menurut Maxwell. Menurunkan distribusi atau fungsi kecepatan Maxwell. Ada yang bilang Maxwell saja, ada yang bilang Maxwell-Boltzmann, tapi Ibu lebih suka Maxwell-Boltzmann karena persamaannya itu melibatkan konstanta Boltzmann atau melibatkan teori kinetik gas. Nah, dari mana kita mulainya? Untuk mendapatkan distribusi atau fungsi kecepatan Maxwell-Boltzmann ini, jadi Maxwell-Boltzmann ini bisa kita katakan pendekatan yang digunakan yaitu masih secara klasik ya. Nanti masih ada distribusi yang lain dengan pendekatan kuantum dan seterusnya atau modern ya. Oke, kita mulai dari menyatakan jumlah partikel dalam sistem 3 dimensi. Nah, di awal kita sudah punya bahwa jumlah partikel ya pada komponen kecepatan X itu dituliskan sebagai jumlah partikel fungsi distribusi kecepatan pada sumbu X pada rentang delta Vx ya. Ini. Nah, kan efeknya tadi kita sudah punya. Berarti distribusi kecepatan pada sumbu X ini kita substitusi saja. Ini. Nah, efek tadi kita ganti dengan
yang sudah di atas diganti ya, disubstitusi, sehingga kita akan dapatkan distribusi kecepatannya adalah N ya, akar M per 2 pi KT ya, eksponen minus M per 2 KT Vx kuadrat dikali dVx. Ini yang bagian sini itu adalah distribusi kecepatan yang sudah kita cari di awal tadi. Ini adalah F, kecepatan pada sumbu X. Nah, untuk Y bagaimana ya? Untuk Y nanti variabel ini X ini diganti. Jadi dNVY sama dengan ininya jadi VY kuadrat dikalikan dengan dVY kuadrat. Untuk Z juga dengan cara yang sama. Nah, sehingga kalau kita tuliskan, kalau sistem kita 3 dimensi ya, berarti melibatkan 3 koordinat Vx, koordinat Vy, dan koordinat Vz, maka kita akan dapatkan sistem kita atau dN kita ya. dN kita adalah dN atau D3N sama dengan dN Vx, Vy, Vz, sehingga kita akan punya D3N sama dengan NV kali Vx kali Vy dikali Vz. Nah, untuk mendapatkan ini ya sama, tinggal disubstitusi saja, sehingga di bagian akhir kita akan dapatkan ini cara singkatnya, cara cepatnya sudah Ibu coret-coret, kalian yang tinggal membuktikan ya. M per 2P KT eksponen ya, minus M per 2 KT V kuadrat ya dikali dVx, dVy, dVz. Oke, sekarang kita akan mencari berarti kita sudah membutuhkan sistem kita transformasi ke dalam koordinat bola. Nah, pada koordinat bola sendiri sebenarnya kalau kalian masih ingat di perkuliahan koordinat bola ya, di perkuliahan fisika matematika, maka kita misalnya kita punya koordinat bola, kita gambar dulu misalnya koordinat bola kita ini ya, kita dalam koordinat kartesian misalnya begini. Oke, di sini kita gambarkan ada misalnya bola ya. Kemudian jadi sistem kita tadi kenapa 6 dimensi, jadi karena kita punya dimensi space atau ruang dan dimensi kecepatan. Nah, dimensi kecepatannya itu di dalam dimensi ruang. Jadi kita bayangkan sistem kita adalah sebuah sistem bola dengan jari-jarinya adalah V ini ya. Jadi kita mau cari luasan permukaannya gitu ya. Ini kita gambarkan dengan warna merah misalnya supaya terbedakan. Lalu kita ambil perpotongannya, kita mau cari luasan permukaannya, berarti ini kita tarik lagi, ini ke sini ya, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini V, kemudian koordinat yang di sini adalah theta ya, berarti kita mau cari bagian di depan sudut tetanya yang ini kita ganti dengan warna biru adalah
ini ya, ini adalah V dikalikan dengan d theta. Nah, tinggal kita mencari bagian yang ini. Yang ini apa? Nah, itu kita harus proyeksikan ke bawah. Proyeksikan ke bawah untuk mendapatkan bagaimana luas dari permukaan tadi. Nah, ini kita gambar saja, misalnya di sistem bola kita jatuhkan ke bawah. Kalau warna kuning tidak nampak ya, kita ganti warna, misalnya ini coklat ya. Kita ini proyeksikan ke bawah sehingga didapatkan, misalnya ini kalau dia di bawah ya, di bawah, kemudian ini begini, ini tarik ya. Yang ini adalah V ya, yang ini adalah ini, bagian ini adalah V sin theta, berarti yang ini adalah V sin theta. Berarti sisi yang di sebelah sini adalah V sin theta dV. Karena ada theta berarti d theta ya. Karena ini adalah V sin theta, berarti bagian ini adalah V sin theta d, ini d theta tadi ya, d theta dV, sehingga bagian luasannya dA nya akan menjadi V d theta, yang bagian atasnya tadi ya, V d theta ini dikalikan dengan V sin theta d theta dV, sehingga kita punya luasannya adalah V kuadrat sin theta d theta dV. Nah, ini udah kita pelajari bersama ya di Vismat atau di matematika dasar, bagaimana untuk mendapatkan persamaan tersebut. Nah, sehingga untuk elemen seluruh ruangan atau seluruh volumenya kita akan punya dVx, dVy, dVz itu akan sama dengan tadi kan dVx, dVy, dVz itu adalah elemen volume yang memiliki jari-jari dV. Berarti tinggal kita kalikan saja ini dA ya, tinggal kita kalikan saja dA dikalikan dengan volumenya. Berarti kita dapatkan apa? V kuadrat harus tadi misalnya elemennya adalah jari-jarinya V, berarti kalau kita ambilkan jadi dV, berarti untuk mencari volume ini adalah dA dikalikan dengan dV. Berarti kita akan dapatkan V kuadrat sin theta d theta dV dV. Oke, masih ingat batasnya ya? Kalau theta batasnya adalah dari 0 sampai pi ya. Kita punya batas theta adalah ini batasnya, ini dari 0 sampai pi. Kalau v-nya adalah 0 sampai 2 pi ya. Kalau v-nya ya, karena jari-jarinya v berarti dari 0 sampai v. Ya, sekarang kita akan mencari bagaimana distribusi dari partikel, distribusi dari molekul untuk sistem 3 dimensi. Berarti D pangkat 3 N, kalau tadi N nya adalah Vx, Vy, Vz, sekarang kita ganti jadi N V theta dengan V, karena Vx, Vy, Vz nya sudah diganti dengan ini ya. Berarti kita akan punya D3N nya menjadi ya,
pada persamaan sebelumnya kan kita punya n, atau kita mulai dari sini dulu kalau nggak nanti bingung kalian. Kita tuliskan persamaan yang sebelumnya tadi. Persamaan yang sebelumnya kita punya D3N sama dengan N akar M ber 2π/t eksponen minus M per 2π/t V kuadrat ya, dvx, dvy, dvz. Ini kita transformasi ke dalam koordinat theta, V, dan V. Makanya kita ganti menjadi dv, theta, dan V. Berarti N ya, akar ya, M 2π/t eksponen minus M 2π/t V kuadrat nih, dvx, dvy nya kita ganti menjadi V kuadrat sin theta d theta dv dv. Nah ini kita integralkan masing-masing batasnya ya. Masih ingat bagaimana cara mengintegralkan persamaan tersebut? Mudah-mudahan masih ingat ya. Maka D3N D theta V menjadi, kita langsung hasil akhirnya aja ya, 4π N V kuadrat M per 2π/t pangkat 3/2 eksponen minus M V kuadrat per 2π/t dv. Nah ini tidak lain adalah N ini keluar, bagian yang ini adalah F ini D. Sehingga kita punya distribusi dari kecepatan untuk Maxwell-Boltzmann adalah 4π V kuadrat M per 2π/t pangkat 3/2 eksponen minus M V kuadrat per 2π/t ya. Selesai juga akhirnya ya, kita mendapatkan distribusi kecepatan untuk Maxwell-Boltzmann. Oke, karena ini ada F nu d nu atau fungsi kecepatan sebagai terhadap kecepatan, berarti ini harus ada bagian belakangnya ada d juga. Oke, selesai untuk pertemuan hari ini. Untuk part yang ketiga, kita masih ada satu lagi ya, yaitu mencari VRMS. Jadi setelah kita mendapatkan beberapa persamaan tersebut, kita mau membuktikan bahwa benar nggak sih sebenarnya kalau dari sistem mikroskopik yang kita muter-muter jauh panjang tadi, ketika kita hubungkan dengan sistem makroskopis akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, kita cek ya. Jadi dari variabel yang kita punya tadi, kita mau cari VRMS-nya. Nah, VRMS ini bisa dicari dengan bisa kita cari dengan menggunakan persamaan. Kita cek ya. VRMS itu kan berarti akar dari V kuadrat ya. Kalau kalian masih ingat bagaimana untuk mencari VRMS di pertemuan sebelumnya, jadi VRMS itu sama dengan akar dari V kuadrat seperti ini ya.
Kalau waktu pertemuan pertama kita simbolkan ini dengan V kuadrat average. Ya, ini kalau sistem makro. Kalau sistem mikroskopis kita nyatakan dalam notasi bracket ya. Ini namanya notasi Bradenker atau nilai harap. Nah, untuk mencari VRMS itu bisa kita dapat dengan mencari akar dari, jadi VRMS itu bisa kita dapatkan dengan mencari akar dari ini. Ini diakarkan ya dari V kuadrat kan ya, V D dengan memasukkan FVDV ini pada persamaan yang ini. Nah, ini menjadi tugas 3. Buktikan bahwa nilai VRMS yang didapat ini adalah akar 3kT per M. Buktikan. Oke, selesai. Dengan berakhirnya kita mendapatkan VRMS ini, maka kita telah mendapatkan beberapa persamaan yang sudah kita turunkan dari part 1 sampai part 3 tadi ya. Untuk part 1 kita mendapatkan distribusi kecepatan pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z pada sebuah partikel yang berada dalam suatu ruangan. Kemudian yang kedua adalah kita mendapatkan distribusi partikel untuk berdasarkan teori Maxwell-Boltzmann yang dibilang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mendapatkan bahwa ternyata dari sistem mikroskopis yang kita tadi awal kita gambarkan panjang lebar itu, ketika kita kembalikan ke dalam sistem makroskopis, ternyata dia match atau mendapat hubungan yang sama antara mencari VRMS pada sistem makroskopis dan sistem mikroskopis. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya dengan penjelasan ini. Kalau misalnya ada yang tidak paham, kita bisa berdiskusi bersama pada kolom diskusi. Ya, sekian materi hari ini. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.